Nama saya Bevia Moza Agusti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara COVID-19 dengan kalkulus atau matematika. Yang akan saya bahas adalah Basic Reproduction Number atau R0 dan Flatten the Curve. Nah, di video ini saya juga akan membahas tentang betapa pentingnya social distancing, stay at home, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Jadi, perhatikan dengan seksama ya. Nah, apa sih Basic Reproduction Number atau R0 itu? Jadi, R0 adalah jumlah rata-rata orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi. R0 mengasumsikan bahwa tidak ada antibodi yang sudah ada karena belum pernah ada yang terpapar atau terinfeksi virus ini sebelumnya. Nah, apa sih antibodi itu? Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk menargetkan virus, bakteri, atau patogen lainnya. Antibodi menghancurkannya dengan mengikat dan membuatnya menjadi tidak berbahaya. Nah, biasanya antibodi bertahan dalam aliran darah setelah infeksi. Jadi, jika virusnya kembali, antibodi sudah siap menghadapinya karena sudah mengetahui cara mengatasinya. Nah, pada kasus ini tentunya belum pernah ada yang pernah terpapar atau terinfeksi virus ini sebelumnya, sehingga antibodi belum terbentuk dan berarti bahwa semua orang sangat rentan terhadap COVID-19 ini. Jadi, bagaimana cara kita menghitung R0 atau jumlah rata-rata orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi tersebut? Rumusnya adalah R0 sama dengan K dikali P dikali D, di mana K merupakan kontak rate atau seberapa banyak orang yang terinfeksi kontak dengan orang yang rentan, dan P adalah transmission probability atau kemungkinan penularan, dan D adalah infectious duration. Nah, pada kasus COVID-19 ini, D-nya adalah 5-6 hari. Nah, di sini kita bisa lihat K dikali P adalah beta. Jadi, R0 sama dengan beta dikali D. Nah, beta itu adalah laju penularan infeksi. Nilai R0 ini ada 3 pilihan. Yang pertama, R0 lebih besar dari 1, berarti terjadi lonjakan kasus. R0 sama dengan 1, berarti kasus stabil. Dan R0 kurang dari 1, berarti jumlah kasus akan berkurang dari waktu ke waktu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah contoh jika R0 lebih besar dari 1, misalkan R0 sama dengan 2. Maka, 1 orang akan menginfeksi. 2 orang akan menginfeksi. 4 orang akan menginfeksi. 8 orang akan menginfeksi. 16 orang, dan seterusnya. Ini berarti terjadi lonjakan kasus. Selanjutnya adalah jika R0 sama dengan 1, maka 1 orang akan menginfeksi. 1 orang akan menginfeksi. 1 orang akan menginfeksi. 1 orang lagi, dan seterusnya. Nah, ini berarti kasusnya stabil atau menetap seiring waktu. Bagaimana jika R0-nya kurang dari 1? Misalkan R0-nya adalah 0,25. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, ini menunjukkan bahwa kasusnya berkurang seiring waktu, maka wabah akan hilang dengan sendirinya. Tentunya, kita ingin agar R0-nya kurang dari 1 kan? Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar nilai R0-nya itu kurang dari 1? Nah, yaitu dengan mengurangi nilai beta. Tapi, bagaimana cara kita mengurangi nilai beta? Yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, stay at home, dan social distancing. Loh, kok bisa sih semua ini bisa mengurangi nilai beta? Nah, kita kan tadi sudah mengetahui sebelumnya ya kalau beta itu adalah K dikali P, di mana K merupakan kontak rate dan P adalah transmission probability.
Nah, dengan menggunakan masker dan mencuci tangan, jika kita bertemu dengan orang yang terinfeksi COVID-19, jadi kemungkinan penularannya sangat kecil. Berarti menggunakan masker dan mencuci tangan itu bisa mengurangi nilai P. Nah, jika kita stay at home dan social distancing, maka itu akan mengurangi jumlah kontak kita dengan orang yang terinfeksi kan? Berarti itu mengurangi nilai K. Ini adalah penjelasan secara matematisnya mengapa nilai beta bisa mengurangi nilai R0. Misalkan betanya sama dengan 0,4 dan D-nya sama dengan 5 hari. Maka R0 sama dengan beta dikali D, R0 sama dengan 0,4 dikali 5. Hasil R0-nya adalah sama dengan 2. Nah, 2 ini lebih besar dari 1 kan? Nah, berarti terjadi lonjakan kasus dong, karena jika R0 lebih besar dari 1, akan terjadi lonjakan kasus. Nah, bagaimana jika kita kurangi nilai betanya dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, stay at home, dan lain-lain? Misalkan betanya menjadi 0,05 dan D-nya tetap 5 hari. Maka, hasil R0-nya adalah 0,25. Berarti R0-nya kurang dari 1 kan? Nah, ini berarti apa? Wabah akan hilang dengan sendirinya karena kasusnya berkurang dari waktu ke waktu. Jadi, intinya adalah semakin kecil nilai beta, semakin kecil juga nilai R0-nya. Selanjutnya adalah flatten the curve. Sebelum memahami apa itu flatten the curve, perhatikan kurva ini terlebih dahulu. Kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah kasus dengan durasi wabah. Kurva pertama yang berwarna merah, kejadiannya terjadi dalam durasi yang cepat, kasus meningkat dalam waktu yang singkat, tetapi berakhir juga dengan sangat cepat. Kurva kedua, kejadiannya terjadi dalam durasi yang lama, kasus meningkat dalam waktu yang relatif lama, dan berakhir dalam waktu yang lama juga. Nah, mungkin kalian berpikir kurva pertama lebih baik, karena kejadiannya terjadi dalam durasi yang cepat, dan berakhirnya sangat cepat juga. Tetapi, bisa diperhatikan ada garis di antara kurva pertama dan kurva kedua, di mana garis tersebut menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan, seperti jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah tenaga medis, dan lain-lain. Nah, jika kejadiannya di kurva pertama, ada bagian kurva yang terletak di atas garis. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kewalahan menanganinya. Yang kedua, pasti akan banyak orang yang tidak mendapatkan penanganan, sehingga menyebabkan banyak kematian. Jika kejadiannya di kurva kedua, meskipun penyebarannya lebih lambat, meskipun selesainya lebih lama, jumlah pasien positif dapat ditangani dengan baik, sehingga jumlah kematian bisa lebih sedikit. Nah, berarti lebih baik kurva kedua kan? Jadi, yang harus dilakukan adalah membuat kurvanya cenderung seperti kurva kedua. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan flatten the curve. Flatten the curve adalah melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran. Misalkan, NH adalah jumlah kasus per hari, R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P merupakan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Maka rumusnya adalah delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, yaitu NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R kali P. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi NH plus 1 sama dengan NH dikali 1 tambah R kali P. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa NH di hari kedua, rumusnya adalah NH plus 2 sama dengan NH dikali 1 tambah R kali P pangkat 2. Hari ketiga, NH plus 3 sama dengan NH dikali 1 tambah R kali P pangkat 3. Nah, jika kita ingin mencari hari ke X, maka rumusnya adalah NH plus X sama dengan NH dikali 1 tambah R kali P pangkat X. Nah, bagaimana cara agar nilai NH atau jumlah kasus per hari menurun dan kita bisa melandaikan kurva agar cenderung seperti kurva kedua? Yaitu dengan social distancing dan stay at home untuk mengurangi nilai R, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker bisa mengurangi nilai P.
Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan kasus berikut. Ini adalah kondisi social distancing serta menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Diketahui, orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 10 orang, maka R-nya sama dengan 10 orang. P-nya kita anggap 0,5% karena dia menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Maka R kali P sama dengan 0,05. Pasien yang sudah ada misalkan 50 orang, berarti NH-nya adalah 50. Rumusnya adalah NH plus X sama dengan NH dikali 1 tambah R kali P pangkat X. Kita masukkan ke rumus, NH-nya 50 dikali 1 tambah R kali P 0,05 pangkat X. Maka NH plus X sama dengan 50 dikali 1,05 pangkat X. Yang ditanya, berapa jumlah pasien di hari ke-10? Maka NH plus 10 sama dengan 50 dikali 1,05 pangkat 10. Hasilnya adalah NH plus 10 sama dengan kurang lebih 81 orang. Nah, ini adalah contoh jika social distancing menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Bagaimana jika kondisi tidak social distancing serta tidak menggunakan masker dan tidak rajin cuci tangan? Diketahui, orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Berarti R-nya sama dengan 50 orang, P-nya kita anggap 1,5% karena tidak menggunakan masker dan tidak rajin cuci tangan. Maka R kali P sama dengan 0,75. NH-nya masih sama yaitu 50 orang. Rumusnya seperti tadi, maka NH plus X sama dengan 50 dikali 1,75 pangkat X. Ditanyanya sama yaitu berapa jumlah pasien di hari ke-10. Hasilnya adalah kurang lebih 13.470 orang. Kita bisa bandingkan dengan kasus pertama, hanya sekitar 81 orang. Perbedaannya adalah kondisi pertama, social distancing serta menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan kondisi kedua, tidak social distancing serta tidak menggunakan masker dan tidak rajin cuci tangan. Nah, itu dia sedikit pengetahuan saya tentang hubungan antara COVID-19 dengan kalkulus atau matematika. Jangan lupa ya untuk klik like, komen, dan subscribe video ini.